الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم في هذه البكرة المباركة في صلاة الغداء صلاة الصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى العشاء في جماعة بات في ذمة الله لأنه يصبح، ومن صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله إلى أن يمسي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. عمل يسير وأجر كثير، منه وكرم من المولى القدير بشرنا به مولانا محمد البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة على ما يحب ربنا ويرضى للجلال والإكرام، ويجعل أعمالنا كلها خالصة مخلصة لوجه الله الكريم على وفق سنة الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memulai nasihatnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk melaksanakan salatul ghada, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang salat Isya dalam keadaan berjamaah, maka orang tersebut berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari tersebut sampai esok harinya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ada di zimmatillah, tanggungan Allah, urusannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sore hari pada hari tersebut. Di dalam riwayat lain, dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan ia qiyamul lail setengah malam. Dan siapa yang kemudian dilanjutkan dengan subuh berjamaah setelah sholat Isya berjamaah, maka faka'annama qamal lail, maka dia sama seperti orang qiyamul lail kullu, sepanjang malamnya. Maka alhamdulillah kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan yang mungkin sedikit, amalan yang mungkin ringan, tapi pahala yang berlipat ganda yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kabar gembira untuk kita semua yang telah dikabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, kata beliau, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk terus melaksanakan amal-amal soleh, apa yang bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita, dan menjadikan amal-amal kita khalis, mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أفضل الصلوات الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، لكن أفضل الجماعة في صلاة الصبح. لماذا؟ لأن الجماعة في صلاة الصبح أشق على النفس، وكل عمل يشق على النفس الأجر فيه أكثر، الأجر فيه أعظم. لماذا؟ لأنك تخالف هوى النفس، فكلما خالفت هوى نفسك حينئذ أيقظت روحك، وكلما وفقت هواك وهوى نفسك فحينئذ الروح تموت. والنفس إذا كانت حية تلدغك وتؤذيك وتأمرك بما يبعدك عن مولاك سبحانه وتعالى، ويبعدك عن سنة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ماتت النفس
أرغمتها على ما تكره وكسرتها هواها، فحينئذ تحيا الروح. وأنت يا إنسان بالروح إنسان، لا بهذا الشبح. فلهذا عليك أن تغذي هذا الروح. بماذا تغذي الروح؟ بمخالفة النفس والهوى، بمعاداة الشيطان، بالقيام بما أمر به الرحمن وما أتانا به حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالعلم والحكمة المتصل بحبيب الرحمن محمد. هنا تحيا الروح، هنا تتغذى الروح، فحينئذ تتنور البصيرة ويتنور القلب ويطلع عليه ويشرق عليه نور متصل بنور الأنوار محمد صلى الله عليه وآله wasallam. Kemudian beliau mengatakan paling afdolnya sholat itu adalah sholatul wusta yang disebutkan oleh ulama, yang maknanya adalah sholat asar. Paling afdolnya sholat itu sholat asar. Tapi paling afdolnya jamaah itu adalah sholat subuh. Jadi kalau yang jamaah yang paling afdol adalah sholat subuh. Kenapa? Karena itu adalah berjamaah yang paling berat dilaksanakan. Kenapa kalau paling berat dilaksanakan? Karena memang melawan hawa nafsu yang besar, melawan kantuk dan lain sebagainya yang begitu besar. Dan memang secara prinsip setiap amal yang lebih berat maka pahalanya akan semakin besar. Kenapa? Karena sholat subuh berjamaah ini kita akan melawan hawa nafsu yang menginginkan hal-hal yang enak, tapi kita lawan, kita paksa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika kita itu melawan hawa nafsu, maka hakikatnya kita sedang mematikan hawa nafsu. Kita sedang perang dengan hawa nafsu yang membunuh hawa nafsu tersebut. Berbeda ketika kita mengikuti hawa nafsu, hakikatnya kita sedang memberi makan hawa nafsu dan menghidupkan hawa nafsu tersebut. Dan apabila kita membunuh ataupun hawa nafsu itu sudah mati, di situ akan hidup roh kita. Ketika hawa nafsu mati, maka hakikatnya orang tersebut rohnya hidup. Dan kita ini sebagai manusia, kata beliau, anta birruhi insan, engkau itu dinamakan manusia bukan dengan badannya tapi dengan rohnya. Ketika rohnya hidup berarti betul-betul menjadi manusia. Tapi ketika jasadnya saja yang hidup, betul benar-benar menjadi manusia. Maka kata beliau, tugas kita untuk terus memberi makan roh kita supaya terus hidup. Terus beri makan roh kita supaya tetap hidup dan menyala. Dengan apa cara memberikan makan roh kita supaya terus hidup? Yaitu dengan melawan hawa nafsu, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hidupnya roh dengan memberikan makan dengan ilmu pengetahuan yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika roh ini diisi dengan itu semuanya, maka akan muncul cahaya di dalam hati orang tersebut, dan roh orang tersebut yang akan menerangi basirahnya, mata hatinya, mata batinnya, dan menerangi jiwa dan hatinya, sehingga akan memancar cahaya tersebut yang semuanya berasal dari cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. لهذا النفس تشتهي وتحب النوم في وقت صلاة الصبح. في وقت الصبح يكون أحسن نوم وألذ نوم. فلهذا كان في هذا الوقت العظيم وقت توزع فيه الأرزاق. قال سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم لسيدتنا فاطمة الزهراء: قومي واشهدي رزقك فإن أرزاق العباد توزع في هذا الوقت. فالعجب كل العجب الذي يقول ما عندي شيء من المال أو ما عندي بركة وهو وقت الصبح نائم. أنت أضعت زمن البركة، أضعتها وقت توزع فيه الأرزاق، أضعته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصبحة تذهب الرزق. فيجده يصلي ويذهب ينام. أما إذا صلى بعد الإشراق فقد وقع في الآثام والعياذ بالله. هذا إلا إذا صلى.
فلهذا سنة. إذا شفت هذا نايم سنة توقظه، قول قم، ما تعرفه أنت، سنة توقظه قم، سنة إيقاظ النايم، هذا نايم قم أيقظه، سنة عرفته ولم تعرفه، سنة. لو دخلت مسجد أو دخلت مكان أو دخلت دار وجدت إنسان نايم في هذا الوقت سنة إيقاظه. ليش؟ لأنه في هذا الوقت النوم مكروه، ويسمى نوم الحيلولة، لأنه يحول بينك وبين رزقك. وإن دخل عليك شيء من المال بلا بركة، لأنك أنت ما تعاطيت أسباب البركة. البركة فيما دلنا عليه نبي البركة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم الصبحة تذهب الرزق. إيش الصبحة؟ التشاغل أو الانشغال في أول اليوم بما لا يرضي الرحمن سبحانه وتعالى، بغير طاعة للرحمن. فإذا افتتحت يومك بذكر لله، بتلاوة القرآن، بصلاة وسلام على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، مضى يومك كله بركة. وإذا دخل عليك رزق دخل عليك رزق مبارك. والله يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمار، ويجعلها كلها معمورة بطاعة الله العزيز الغفار سبحانه وتعالى. Kemudian beliau melanjutkan, nafsu itu akan membawa kita senang tidur di waktu subuh. Nafsu itu mendorong kita senang tidur khususnya di waktu subuh seperti ini. Makanya akhirnya dijadikan yang paling merasa tidur di subuh hari ini paling nikmatnya tidur, paling enaknya nyenyak, paling nikmatnya tidur itu di waktu subuh. Kenapa? Karena cocok dengan perintahnya hawa nafsu. Maka kata beliau, ini adalah hal yang memang didorong oleh setan, didorong oleh hawa nafsu untuk terus dilaksanakan kita supaya tidur di waktu subuh. Padahal waktu subuh itu adalah waktu dibagikannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membangunkan Sayyidatuna Fatimah, membangunkan putri tercintanya dengan ucapan umi wasyhadi rizqaki. Bangunlah Aisyah, saksikan rezekimu dibagi. Bangun Aisyah, bangun Fatimah, saksikan rezekimu sedang dibagi-bagi. Sampai Nabi Muhammad SAW membangunkan Siti Fatimah di subuh hari untuk menyaksikan rezeki yang sedang dibagi, rezeki apapun macamnya, ya. Maka kata beliau, sungguh mengherankan, aneh kalau ada orang yang ngaku tidak dapat rezeki, rezeki seret dan lain sebagainya, tapi waktunya rezeki dibagi ditinggal tidur, ditinggal dengan hal-hal yang membuat dia tidak dapat rezeki tersebut dibagi kebagian rezeki. Ini adalah orang yang aneh, yang ngaku rezekinya seret dan lain sebagainya, tapi justru tidak marani rezekinya, ya. Dan hadis Rasulullah SAW secara jelas baginda Nabi Muhammad beliau bersabda, as-subhatu tamna'ur rizqa. Sungguhnya subha, tidur di waktu subuh itu mencegah rezeki, ya. Maka kata beliau, sungguh mengherankan dan juga merupakan hal yang kurang baik ketika orang itu melaksanakan sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh dia langsung tidur setelah subuh. Kata beliau, ini yang sudah sholat, ya, yang sudah sholat subuh kemudian setelah sholat dia tidur, itu aneh karena tetap di waktu pembagian rezeki dia tinggal tidur. Ya kalau memang sholatnya sudah terbit matahari sudah jelas sama dosanya sekalian. Tapi kalau andai kata ada orang yang sudah sholat kemudian tidur pun itu sudah merupakan hal yang kurang baik, karena sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad mencegah rezeki hal tersebut, ya. Maka kata beliau, ya, termasuk di antara sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melihat ataupun mendapati ada orang yang tidur di waktu subuh, sunnah untuk membangunkannya, digugah. Maka kata beliau tadi, misalnya kelihatan di situ ada tidur, bangun, bangun. Itu sunnah untuk membangunkannya. Kenapa? Dan itu berlaku kita kenal atau tidak kenal.
bangunkan, ya, mau kenal tidak kenal tolong dibangunkan. Kenapa? Karena dikatakan kalau kita itu masuk masjid kemudian mendapati orang yang sedang tidur, apalagi di luar masjid dan lain sebagainya, tidurnya itu dalam keadaan makruh, tidur yang tidak disenangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita sesama muslim untuk memperingatkan orang agar tidak melaksanakan yang seperti itu. Maka sunnah untuk membangunkan orang yang tidur di waktu subuh. Dan tidur di waktu subuh ini dinamakan hailulah. Hailulah. Kenapa dinamakan hailulah? Karena yahil, menghalangi antara dia dengan rezekinya sendiri. Makanya dinamakan tidur penghalang, hailulah. Tidur yang menghalangi antara dia dengan rezekinya. Ya. Kemudian adapun apabila masuk pun rezeki di hari itu, tidur subuhnya tapi rezeki masuk di waktu itu, masuknya rezeki tersebut tanpa barokah. Tetap andai kata masuk pun tanpa barokah, karena semua barokah itu yang sesuai dengan perintahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad beliau bersabda tidur di waktu subuh itu mencegah barokah, mencegah rezeki, maka walaupun masuk pun bukan rezeki yang diinginkan oleh baginda Rasul dan tidak ada barokah di dalamnya. Termasuk bimakna subhah dengan dimakna sama seperti tidur adalah ketika subuh hari, di waktu subuh dia sibuk dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin melek tapi melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin dia tidak tidur tapi dia melakukan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya sama dengan orang yang berpaling dari rezekinya, karena tersebut tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ini menjadi inti dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ketika subuh kita, pagi hari kita mulai dengan sesuatu yang barokah, maka sepanjang hari akan semuanya berisi barokah, akan mengalir keberkahan. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah dibuka dengan hal yang tidak barokah, maka hari itu akan menjadi hari yang tidak barokah. Rezeki yang masuk pun tidak akan menjadi rezeki yang barokah. Tapi ketika dibuka dengan barokah, hari itu akan menjadi hari yang barokah. Semua amal kerjaan menjadi kerjaan yang barokah. Rezeki yang masuk pun menjadi rezeki yang barokah. فاحرص أن تفتتح كل يوم، تفتتح يومك بخير بعمل صالح مرضي لله سبحانه وتعالى، وتختم يومك بعمل صالح مرضي لله سبحانه وتعالى. فإنك إن فعلت ذلك تجاوز الله لك عما بينهما بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. ولكن الشيطان يحسد الإنسان على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، لأنه ابتعد عن طاعة الرحمن فأراد أن يكون الناس مثله، يريد أن يكثر حزبه ليكون معه في أصحاب السعير والعياذ بالله. فلهذا ينام ابن آدم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد، في كل عقدة يقول له نم فإن وراءك ليل طويل، في كل عقدة. فإذا طلع الصبح ولم يستيقظ بال الشيطان على أذنه والعياذ بالله. فلهذا يندب الإنسان إذا قام قبل الفجر أن يبادر بذكر الله سبحانه وتعالى، يمسح النوم عن وجهه ثم يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ويأتي دعاء استيقاظ من النوم، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فإذا قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى بذكر الله سبحانه وتعالى، فيبادر بعد ذلك بالطهارة. فإذا تطهر بوضوء أو بغسل فحينئذ تنحل العقدة الثانية وتبقى العقدة الثالثة. يطمع الشيطان
في أن يبعده عن طاعة الرحمن. فلهذا ندب لك أن تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين حتى تبادر في انحلال العقدة الثالثة، حتى يأس الشيطان، خلاص ما عاد يستطيع الشيطان يأس من ذلك. لماذا؟ لأنه قد حل العقد الثلاث، فيجد بعد ذلك خفة في الطاعة، يجد حلاوة في العبادة. إذا قام وأخذ الشيطان وتعوذ من الشيطان، فإن الشيطان إذا رأى ابن آدم يسجد لله يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فأبيت. فحلت على الشيطان اللعنة من الرحمن، وحل على المؤمن الرضوان من الرحمن سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه امتثل أمر مولاه سبحانه وتعالى ولم يتكبر كما تكبر إبليس الخسيس. فلهذا يريد الشيطان أن يبعدنا عن الخير الكثير. فلماذا النوم في وقت الصبح هو من ألذ النوم؟ لأنه معجون ببول الشيطان، لأنه معجون ببول الشيطان، فلهذا يلتذ به المنام. وبعض الناس يلتذ ببول الشيطان والعياذ بالله، أما المؤمن لا، يبتعد عن ذلك الوسخ ويقوم بطاعة الرحمن، فإنه يحوز خير دنيوي وخير ديني وخير أخروي ما شاء الله. الله يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا ويجنبنا كل ما يسقط عنا يا رب العالمين، بجاه حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian kata beliau, ketika kita tahu hal tersebut, maka usahakan terus, harus berjuang terus untuk kita buka hari-hari kita dengan kebaikan dan juga hal-hal yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah ridho. Dan juga sebagaimana kita buka hari kita dengan hal-hal yang baik yang membuat Allah ridho, usahakan dan terus berjuang untuk menutup hari kita juga dengan hal-hal yang baik yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Karena kata beliau, ketika kita itu buka hari dengan kebaikan, tutup dengan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan melewati apa yang ada di antara keduanya tanpa lagi memandang, dan mengisi semuanya dengan kebaikan demi kebaikan. Karena pembukaannya dan akhirannya diusahakan dengan baik. Kemudian hadirin rahimakumullah, walaupun kita ini terus akan berjuang, dan jangan khawatir, setan itu akan terus berusaha untuk goda. Setan itu tidak akan berhenti, karena setan itu hasud kepada manusia. Setan itu mendapatkan laknat dari Allah, dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingin mendapatkan, mencari teman-teman yang semisal dia. Ya, setan itu ingin memperbanyak pasukannya, maka dia akan terus gerilya merekrut pasukan. Kapanpun, dimanapun, dia akan coba orang itu supaya sama dengan dirinya, jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang disebutkan oleh para ulama dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW, ketika ada seorang ibnu Adam, seorang manusia itu tidur, setan itu akan melilitkan, memuteri wajah orang tersebut, diri orang tersebut dengan 3 lilitan. Jadi dibulet berapa? 3 buletan, 3 lilitan oleh setan setiap orang itu tidur. Ya. Kemudian setiap lilitan dari setan itu, setan akan membisikkan, tidurlah, karena tidur masih panjang, malam masih panjang, turu terus, makin dawa, malam masih panjang, terus tidur. Setiap lilitannya, setiap hari setan itu melaksanakan itu. Maka dikatakan ketika orang itu dililit, maka akan susah untuk bangun karena nikmatnya lilitan setan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis, barang siapa yang tidak bangun di subuh hari, ya, maknanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau orang yang terlewat subuh kemudian tetap tidur, bala syaitan fi udhunih, maka setan itu hakikatnya mengencingi telinganya. Kenapa? Karena dari lilitan tadi itu telah berhasil sukses melilit, sehingga setan berhasil kencing di kuping atau telinga orang tersebut. Maka kata beliau, di antara tata cara
yang baik untuk menghilangkan lilitan-lilitan setan yang 3 tadi itu. Yang pertama adalah ketika bangun tidur usahakan untuk mengusap wajah sembari membayangkan mencopot lilitannya setan. Jadi mengusap mengusap rasa kantuk yang ada di wajah kita sambil membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sembari membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, atau dengan bahasa kalau sendiri alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Itu dibaca. Ketika ada orang hamba yang melaksanakan itu, maka satu lilitan ikatannya setan itu lepas. Satu tapi masih baru. Masih ada 2 lilitan yang akan goda dia untuk susah bangun ibadah di subuh harinya. Ya, 1. Kemudian apabila hamba manusia tersebut beranjak untuk melaksanakan toharoh, entah itu wudhu atau mandi, ya, bersuci, maka ikatan kedua daripada setan itu akan lepas. Tapi masih sisa 1, sehingga yang tersisa itu pun masih akan goda orang untuk terus ngantuk dan berpaling dari ibadah, karena masih sisa 1 ikatan daripada setannya. Maka kemudian karena masih ada sisa 1 ikatan dari setan, setan itu akan terus berusaha untuk orang itu jangan sampai mendekat kepada Allah beribadah. Maka disunnahkan supaya ikatan yang ketiga itu tetap terus cepat lepas, disunnahkan bersegera untuk langsung ibadah. Dan ibadahnya kalau bisa membuka malam kita ketika itu tahajud ataupun subuh, sebelum subuh kita bangun, 1 ikatan lepas, 2 ikatan lepas, untuk mempercepat lepasnya ikatan ketiga kita dengan ibadah. Makanya disunnahkan ibadah yang enteng, yaitu membaca sholat 2 rakaat dengan seenteng mungkin, dengan baca qul huwal kafirun dan lain sebagainya, supaya ketika dilaksanakan ibadah maka ikatan ketiga pun melepas dan ibadah bangunnya kita akan menjadi enteng, karena ikatan-ikatan yang memberatkan itu terlepas daripada orang tersebut. Maka ketika orang melaksanakan 3 hal ini, ya, yang pertama usap sambil zikir, baca doa, kemudian terus lanjut bertoharoh, kemudian lanjut ibadah, maka apabila 3 lepas ikatan ini sudah terlepas, orang itu akan mendapati mudahnya dan entengnya ibadah karena lepasnya ikatan-ikatan tadi itu. Dan setan pun akan merasa menyesal, karena setan mengatakan, saya beruntungnya anak manusia, celakanya setan, celakanya diriku. Umir ibnu Adam habis sujud, anak manusia diperintahkan untuk sujud, lah kok sujud, sedangkan saya diperintahkan sujud, saya tidak mau sujud. Mereka itu telah sukses lolos daripada menjadi pasukan-pasukannya setan, ya. Kenapa? Karena orang yang berhasil lewat hadangan setan tadi itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan dirinya sombong di hadapan Allah sebagaimana sombongnya setan ketika diperintahkan sujud tidak mau. Hadirin rahimakumullah. Setan itu akan terus goda seperti itu. Itu dilaksanakan setiap waktu, sehingga orang itu akan terus diberatkan oleh setan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang setan itu sukses ngencingi orang tersebut sehingga tidak bangun subuh, sehingga tidak bangun bahkan sebelum subuh, ataupun bahkan tidak bangun sholat subuh. Maka suksesnya setan itu seringkali didapatkan oleh orang-orang yang tidak bangun subuh. Maka hakikatnya setan itu berhasil kencing di telinga orang tersebut. Makanya nikmatnya tidur ketika dengar adzan subuh tidak bangun, tambah enak tidurnya. Kenapa? Karena di saat itu sudah tercampur dengan kencingnya setan, ya. Maka beliau mengatakan sebagian orang itu malah menikmati kencingnya setan, karena memang terus enak tidur, diteruskan tidurnya, berarti orang itu sedang menikmati dan merasakan kenikmatan kencingnya setan.
Sedangkan orang soleh yang terus memerangi setan, yang ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan senang dengan hal tersebut. Dia akan lawan itu semuanya, berusaha untuk tidak menjadi pasukannya setan. Maka beliau mengatakan, berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita kuat untuk terus melawan hawa nafsu, untuk terus melawan ikatan-ikatan setan, sehingga kita terus beramal soleh dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. طرد الشيطان من رحمة الله لأنه يعبد نفسه وهواه، فلهذا ما تاب ولا آبى ولا رجع لطاعة الله سبحانه وتعالى. سيدنا آدم وأمنا حواء أكلا من الشجرة، أخطأ، لكن ناجى مولاهما: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاصطفاهم الله واجتباهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهما خير الدنيا وخير الآخرة بالإقرار بالخطأ، إذ لا يخلو أحد عن خطأ، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن المصيبة أن تكرر الخطأ مرة أخرى، هذه المصيبة. أما أن تخطئ وتتوب، وكلنا نقع في ذلك، نؤوب إلى مولانا سبحانه وتعالى. لكن من كان يعبد نفسه وهواه ما يعبد الله ما يوفق للتوبة. فلهذا إبليس الخسيس اسجد لآدم أبى، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لأنه يعبد الله بنفسه وهواه. كان يتعبد كثير العبادة هذا إبليس، لكنه عند الاختبار تبين أنه لا يعبد الله، إنما يعبد نفسه وهواه، وقع في الوبال والعياذ بالله عندما وقع في الاختبار. هنا عنده علم كثير، لكن علم على غير مرضاة الله، علم بلا سلوك، علم بلا تربية. علم بلا تربية يقع في الوبال والعياذ بالله. ليش؟ لأن المؤمن العاقل من كان هواه أسيرا وعقله أميرا، وأما الجاهل الأحمق الغبي عقله أسير وهواه الأمير. هذا مثل إبليس الخسيس، اتبع هواه فأضله الله. فلهذا إبليس يقول لسيدنا موسى: أنا بغيت أتوب، بتوب. فلما ناجى مولاه سبحانه وتعالى وقال إبليس ما يتوب، قال له توبته ذنبه أنه لم يسجد لآدم، فإذا أراد أن يتوب فليسجد لقبر آدم، يذهب إلى قبره ويسجد. فقال سهل هذا، خلى الناس يرتاحون من الشيطان الرجيم. فقال توبتك في السجود لقبر آدم. فقال لم أسجد له في حياته، فكيف أسجد له بعد مماته؟ ونسي أن امتثال الأمر هو لله. إذن السجود حقيقة لله، لأن الله أمرنا بالسجود فسجودنا لله. أمرنا الله سبحانه وتعالى وندبنا لزيارة الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين. إذن زيارتنا لله، لأن الله أمرنا بذلك. نتوسل بالأنبياء والمرسلين وبسيد الأولين والآخرين محمد، وبالأولياء والصالحين، لأن الله أمرنا بذلك. فحقيقتنا
إنما نسأل الله، لكن نذكر عبد محبوب عند الله، لأنه بذكره تتنزل الرحمات وبزيارته تتنزل البركات. فلهذا كان الحقيقة الأمر لله، فلا نافع ولا ضار إلا الله. لكن نحب هذا الولي، نحب هذا النبي لأنه محبوب عند الله، فحقيقة محبتنا لله سبحانه وتعالى هكذا. لكن جاءنا في هذا الزمان فرقة ضالة بعيدة عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن من زار وليا أو نبي ذموه وشركوه، من توسل ذموه وشركوه، لأنهم بعدا عن الله وبعدا عن حبيب الله محمد، وهم يعبدون الله بأهوائهم ولا يعبدون الله على ما جاء به حبيب الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا الإنسان دائما يدعو الله بهذه الدعوة ويقول اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau melanjutkan, setan itu ditolak ataupun diusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala karena setan itu mengikuti nafsunya. Karena setan itu mengikuti keinginan dirinya yang mengajak kepada kejelekan. Sehingga ketika dia itu beribadah bahkan kepada Allah dengan hawa nafsunya dan keinginan-keinginan dirinya, tidak lagi akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mau kembali kepada Allah karena yang mendasari daripada semua tindak tanduknya adalah keinginan hawa nafsunya. Maka setan itu tidak kembali kepada Allah setelah berbuat dosa, setelah berbuat salah. Berbeda dengan Nabi Adam, Siti Hawa, mungkin tergelincir di dalam satu kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa, tapi ketika ibadahnya memang untuk Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kesalahan akan langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku salah, kembali kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Adam dan Siti Hawa dengan derajat yang luar biasa. Kenapa? Pengakuan kembali kepada Allah dan sadar bahwasanya semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mungkin bisa salah, manusia itu mungkin bisa tergelincir kepada dosa dan kesalahan, namun ikrarnya dia terhadap dirinya yang salah, sadarnya atas diri yang salah, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan diri kita sadar bahwasanya kita itu hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba hawa nafsunya. Tapi kalau orang sudah beribadah kepada Allah seperti setan, maka dia merasa ibadahnya itu adalah karena kehebatan dirinya, sehingga ketika berbuat salah pun dia akan merasa dirinya masih betul karena mengikuti keinginan dirinya. Baginda Rasulullah SAW dalam hadis beliau bersabda, setiap anak manusia itu bisa terus berbuat salah, bisa selalu berbuat salah, tapi yang terbaik daripada orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, yaitu orang yang terus taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah terbesar itu bukan kita jatuh dalam dosa, tapi kita tahu dosa, tidak ngerasa salah dan terus mengulangi dosa tersebut. Itu musibah. Tugas kita itu ketika salah, dosa, maksiat, ngaku kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang diberikan taufik, karena dengan apapun kondisi dia merasa bahwasanya semuanya harus kembali kepada Allah, bukan dengan hawa nafsunya. Akan tetapi jangankan orang yang bermaksiat, orang yang ibadah tapi karena hawa nafsu, karena keinginan hawa nafsunya, maka dia akan sama dengan jejak langkahnya setan. Setan itu istakbar, setan itu ngerasa sombong, ngerasa hebat, sampai mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku, kata setan, dari api, sedangkan itu Adam dari tanah. Gak pantas masa yang dari api suruh nyembah yang dari tanah. Bahkan ibadahnya didasari dengan kesombongan, ibadahnya didasari dengan hawa nafsu. Maka akhirnya apa yang terjadi?
maka diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu, hadirin, iblis itu adalah makhluk yang ibadahnya hebat. Setan itu bukan orang yang bukan makhluk yang bodoh, bahkan makhluk pinter, ibadahnya hebat, ibadahnya kuat, banter ibadahnya. Tapi yang terjadi ketika dapat ujian, dia tidak lulus. Apa yang tampak, apa yang muncul dari dirinya? Kesombongan demi kesombongan, mengikuti hawa nafsu. Bahkan untuk sekedar sujud melaksanakan perintah Allah, dia tidak mau. Kenapa? Karena hawa nafsunya bertentangan dengan sujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran, kata beliau, ada banyak orang yang punya ilmu banyak, ya, tapi ilmunya tidak membawa dia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang alim luar biasa, tapi alimnya tidak membawa dia ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu tanpa suluk, ilmu tanpa pendidikan, tarbiyah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang hanya memiliki ilmu tanpa suluk, ya, jalan di jalannya para alim ulama yang terus dituntun oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya ilmunya akan semakin membawa dia kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang berakal itu adalah orang yang menjadikan akalnya atau ilmunya itu sebagai pemimpin dan hawa nafsunya tunduk sebagai tawanan, sehingga hawa nafsunya yang mengikuti ilmu yang dia sudah miliki. Berbeda dengan orang mukmin yang bodoh, dia akan menjadikan ilmunya tertawan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu jadi pemimpin, ilmunya kalah dengan hawa nafsunya. Maka hakikatnya dia adalah hambanya hawa nafsu, bukan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu saking ngikuti hawa nafsu. Dikatakan ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mau khulwat, ya, untuk mendapatkan kalam dari Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari lamanya itu, iblis itu sempat berpesan kepada Nabi Musa, Musa, saya ini kan pernah salah sama Allah, dihapus dari rahmatnya Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah. Tolong sampaikan, saya ini ingin tobat, saya ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekembalinya Nabi Musa dihadang oleh iblis sambil tanya, gimana Musa, sudah disampaikan kepada Allah? Nabi Musa menyampaikan, ketika saya sampaikan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya dia punya salah, tidak mau sujud. Maka sekarang suruh sujud. Kalau dulu saya suruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Sekarang suruhlah iblis, apabila dia mau diampuni, mau tobat kembali, suruh dia untuk datang sujud di makamnya Nabi Adam. Sebagaimana dulu suruh sujud di depan Nabi Adam, sekarang suruh sujud di depan makamnya Nabi Adam. Ya, apa jawaban iblis? Apa jawaban iblis? Iblis mengatakan, kok enak, wong maki urip, orangnya masih hidup saja saya tidak mau, apalagi orangnya sudah mati. Hal sepele padahal. Kenapa? Karena dirinya bukan hakikatnya tunduk kepada Allah, tapi tunduknya kepada hawa nafsu. Ketika tidak cocok sama hawa nafsunya, walaupun itu jelas perintah Allah dan andai kata dilaksanakan, selesai, kita tidak ada musuhan sama setan. Kita tidak ada musuh-musuhan lagi, digoda sama iblis, dan dia tidak ada laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ibadahnya hanya berdasarkan tendensinya adalah hawa nafsu, maka hanya sekedar melaksanakan hal sepele saja dia tidak mau dan lupa bahwasanya itu bukan hakikatnya sujud ke Nabi Adam, tapi hakikatnya adalah melaksanakan perintah Allah. Andai kata disuruh sujud kepada Nabi Adam di kuburannya, hakikatnya kan bukan masalah sujudnya, tapi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya sia sujud, ketika diperintah untuk sujud, itu hakikatnya sujud kepada Allah, karena Allah yang sedang memerintahkan untuk begitu, berarti dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita ini, Pak. Kita itu ziarah kepada wali-walinya Allah. Ketika Nabi Muhammad memerintahkan hal tersebut, berarti ziarah kita hakikatnya bukan menyembuhkan untuk mengagungkan walinya itu saja, tapi sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk ziarah. Ya. Ketika kita bertawassul dengan para nabi, para wali, dengan Nabi Muhammad SAW dan para orang-orang soleh, hakikat ibadah penyembahan kita bukan dengan yang kita sebut, tapi hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai kekasih-kekasihnya Allah yang ada di muka bumi ini, para nabinya, para walinya, para soleh, kemudian kita panggil wali-wali tersebut. Hakikatnya memang lisan kita menyebut nama wali, tapi hakikatnya kita sama seperti menyebut nama Allah, karena yang kita sebut itu perintahnya Allah.
Ketika kita itu memanggil wali, memanggil aulia saleh, memanggil Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, hakikatnya sedang mengingat Allah yang sedang memerintahkan kita untuk melaksanakan hal tersebut. Maka ketika orang itu tahu hakikatnya ibadah, dia akan tahu apapun tingkah laku ibadahnya, hakikatnya adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hakikat kecintaan kita kepada siapapun juga yang kekasih Allah, hakikatnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, beliau mengatakan, di hari-hari ini, di zaman-zaman sekarang ini, ada orang-orang yang termasuk golongan-golongan yang sayang sekali tersesat, yang hanya mengikuti hawa nafsu dalam pikirannya. Dia merasa bahwasanya harus hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa yang lainnya. Padahal orang nyebut Nabi Muhammad itu perintah Allah, berarti seakan-akan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi, mereka salahkan orang yang nyebut Nabi Muhammad, seakan-akan dia tidak nyebut Allah. Orang ziarah wali disalahkan, disyirikkan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Allah hanya dengan hawa nafsu, bukan tunduk dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tunduk kepada perintahnya Allah, apapun perintahnya, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ibadah kepada Allah dengan hawa nafsunya, bukan dengan tunduk terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang disebutkan, ya, yang harus sering-sering kita baca agar diri kita itu, nafsu kita tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa Allahumma ja'al hawana taba'an lima ja'a bihi habibuka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah hawa nafsuku, keinginanku tunduk terhadap apa yang dibawa oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'ul hawa. Doa selanjutnya yang seharusnya sering dibaca supaya betul-betul tunduk kita kepada Allah, Pak. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan sehingga kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah yang salah itu salah sehingga kami bisa menghindarinya. Jangan dijadikan antara kebenaran dengan kesalahan itu menjadi rancu sehingga kami akan mengikuti hawa nafsu. Ya Allah, ini doa yang harus terus sering diulang-ulang di dalam kehidupan kita. Enggak, barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik yang berkaitan dengan yang dibicarakan hari ini atau yang lain, monggo. Bebas, betul kan, monggo. بسرعة على طول سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا يا حبيب. Indonesia. Ya Habib, ketika malam mungkin kadang sholat tahajud, itu ada kebiasaan ketika tahajud berat sekali, kemudian subuhnya bisa hilang karena memaksa tahajud. Nah itu besok harinya lebih baik mana antara tahajud sama meninggalkan tahajud, kemudian lebih baik subuhnya itu berjamaah. بعض الناس تهجد بصعوبة وجهد كبير، بعدين بجهد هذا والنعس بعدين تأخر في الفجر. كيف الأحسن؟ الأحسن الإنسان يبدأ بتهجده بقبل الفجر بقليل ولو بركعتين، ويستمر على ذلك ثم يزداد قليلا قليلا، ولا يبدأ بالكثير فيفوته الكثير. الذي يحافظ على السنة ويترك الفريضة لا تقبل منه فريضة ولا سنة. الفريضة ما تعبد الله بشيء أفضل من أداء الفرائض، ثم بعد ذلك هذا رأس المال، ثم يطلب الربح من المولى ذي الجلال سبحانه وتعالى بعمل النافلة، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه،
إذا بغى يكون عبد محبوب عند الله لا زال يتقرب إلى الله بالنوافل ويستقيم ويستديم على ذلك حتى الممات، فإنه يرقى مراقي عوال عند ربنا سبحانه وتعالى ذي الجلال. فينبغي أن لا يلعب به الشيطان، بل يواظب على الفرائض أولا، ثم إذا ازدادت الهمة حينئذ يعمل النافلة. ومن يحافظ على النافلة ويترك الفريضة ذاك عبد لعب به الشيطان. والله يحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان، ولا يجعل الشيطان لا علينا ولا عليكم سلطان، بجاه حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pertanyaannya tadi begini, kalau Habib, kalau kita itu tahajud, kemudian karena kita itu tahajud sudah susah, berat, ngelawan ngantuk, ketika kita sudah berhasil tahajud, tapi sayangnya akhirnya subuhnya bablas, ya, karena maksa tadi tahajud, subuhnya bablas. Maka besoknya ini gimana ini? Lebih bagus tetap tahajud, terus walaupun bablas subuh, ataupun subuhan tidak usah tahajud. Ini jawaban beliau begini. Orang itu kalau mau belajar tahajud jangan langsung nyetaternya jauh, tapi berusaha tahajud, bangun sebelum subuh walaupun cuma beberapa menit sebelum subuh, sehingga dia bisa tahajud lanjut subuh. Jadi tidak ada alasan atau penyakit yang tadi disebutkan, tidak sampai 14 subuhnya. Namanya orang latihan itu dimulai dari hal yang enteng dulu, yang gampang dulu, yang mudah dulu, sehingga latihannya bangun tahajud sebelum subuh walaupun cuma 2 rakaat, bangun sebelum subuh sholat tahajud 2 rakaat, kemudian subuh tidak ada yang namanya bablas. Tapi kalau bangunnya langsung jos jam 1 jam 2 akhirnya bablas subuhnya, maka hakikatnya dia ngerjakan yang sunnah tapi meninggalkan yang fardu. Maka kata beliau, tidak seperti itu tadi, bangunnya pelan sebelum subuh walaupun cuma bisa 2 rakaat, kemudian nambah agak lama sedikit, tambah agak lama sedikit, dengan perlahan-perlahan bisa dengan semakin baik, ya. Sedangkan orang yang melaksanakan sunnah tapi akhirnya meninggalkan yang wajib tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan sunnahnya, ya. Jadi karena yang wajib itu modal, sunnah itu untung. Orang berharap untung, kalau modalnya sudah buntung tidak mungkin untung. Jadi harus modal itu betul-betul bagus sampai berkembang akhirnya menjadi untung. Dalam satu riwayat hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada amalan seorang hamba yang mau mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang fardu. Amalan ibadah itu yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak ada yang lebih daripada yang fardu. Maka selanjutnya setelah fardunya baik, apa lanjutannya? Dan seorang hamba terus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai dia akan aku cintai. Tapi yang pertama tetap harus fardu. Maka yang terbaik adalah istiqomahkan yang fardu, baru lanjutkan dengan yang sunnah. Adapun orang yang terbalik melaksanakan sunnah tapi sampai meninggalkan yang fardu, itu adalah orang yang dipermainkan oleh setan, ya. Jangan sampai jadi setan itu mengalahkan kita. Namun kata beliau, untuk tahajud tadi bukan berarti harus milih salah satu toh, tapi dengan cara latihan dimulai dengan bangun sebelum subuh walaupun cuma 2 rakaat tahajud, ya. Beliau kemudian berdoa mudah-mudahan jangan sampai dijadikan setan itu bisa menguasai kita, mempermainkan kita di dalam hidup sehingga tidak tahu cara beribadah dengan yang baik, sehingga kita meninggalkan yang fardu sampai hanya gara-gara yang sunnah. Tapi kita sesuai ibadah dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi moga? Terus ya, bahasan terus ya, bahasan terus. Bahasa Indonesia aja kata. Dari kaidah yang masyhur itu adalah la yukaru al-mukhtalafun fi wa innama yukaru al-mujma' alaih. Lalu bagaimana cara kita menentukan ini permasalahan far'iyah atau ini permasalahan usuliyah? Karena terkadang orang yang katanya menisbatkan dirinya sebagai ulama atau menisbatkan dirinya sebagai kiai, itu terkadang menerjang sesuatu yang menurut keyakinan al-fakir itu adalah sesuatu yang
masalah birokes seperti halnya masalah nari. Karena fenomena yang terjadi di lingkungan kita sekarang banyak sekali haflatul takarruj atau haflatul wada. السؤال ايش السؤال؟ Soal al-qaidah qabla dzikr, semua al-qaidah. Apa tadi? Kaidahnya apa? Yang coba? La yunkaru al-mukhtalafun fi wa innama yunkaru al-mujma'. نعم ايش السؤال؟ السؤال كيف نحن نفرق بين هذه المسألة الفرع وهذا مسألة الأصول مع أن الواقع دحين مسألة اللي ما يختلف فيه كمسألة الرقص هذا يتساهل فيه حتى في الكيين وهي مع أنه كمان حفلة الامتحان كده يرقصون وكده مع أنه هذا شيء حرام. نعم. المجمع عليه من الحرام منكره يكفر عنه ويخرج عن الإسلام. أما من فعل حراما في اعتقاده فذاك حرام تنكر عليه. ما يفعل شيء معتقدا حرمته واجب عليك أن تنبهه. من قال أن هذا لا يجب؟ رأيت هذا يعتقد أن هذا الفعل يبطل الصلاة وهو مرتكبه وإن كان في خلاف واجب عليك تنبهه. لماذا؟ لأن العبرة باعتقاد الفاعل. عرفت؟ باعتقاد الفاعل، لا عبرة بعموم ما كان فيه خلاف، لا. نعم. أما من اعتقد حرمة ما أحل الله بالإجماع أو تحريم ما أحل الله بالإجماع فهذا خارج عن الإسلام، فليس هو في العصيان وخروج عن الإسلام. لكن الإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب اعتقاد الإنسان. إذا هو يعتقد أنه حرام واجب أن تنبهه عليه، يعتقد أنه واجب ويتركه واجب تنبهه عليه، وهكذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا ما يفعل في هذه الأيام، فإنه إذا أنكرت على أحد قال لك فيه قول، وصارت جماعة بحث المسائل وظيفتها البحث عن الأقوال الضعيفة حتى يسوغون للأمراء والأغنياء أفعالهم وأقوالهم المشينة التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى. لا، فينبغي لكل أستاذ أن يكون قدوة لغيره، فلا يحضر فضلا أن يفعل أمرا مخالف للشريعة. نعم. يبتعد عنه ولو قاله عالما لكن معتبر بأن ينبغي الخروج بالخلاف. لهذا عندنا مبدأ وقاعدة أن الخروج من الخلاف مندوب دائما. تأتي بعبادة يقول بصحتها جميع العلماء، تجعل أمورك كلها يقول بها جميع العلماء حتى تحتاط لدينك، وهذا الاحتياط للدين، أن تحتاط لأمر دينك بأن لا تفعل شيء قال أحد بحرمته، وأن لا تترك شيء قال أحد بوجوبه. هذا هو الاحتياط، ما هو الوسوسة الكذابة التي ظهرت في هذا الزمان. يوسوس لكن عند المعاملة ما يوسوس، عند الصلاة يقول بس 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 بس، هذا بعيد عن طاعة الرحمن. لكن عندما يأخذ من المعاملة بالبيع والشراء وعند الطعام ما يتوسوس، هذا يلعب به الشيطان. إذا بغى الوسوسة عند المعاملة لا عند الكلام. الوسواس هنا الاحتياط، فالاحتياط مطلوب والوسواس مذموم. فلا بد الإنسان يفهم الأمور على حقيقتها حتى لا يتجرأ على شرع الله، بل يكون على وفق ما أمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه شعيرة من شعائر الله. فلهذا وصف بهذه الأمة: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فجعل الخيرية في ذلك. فالله يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Inti pertanyaannya adalah gimana kita ini membedakan perkara-perkara yang sebetulnya ini masuknya perkara furu' yang bisa boleh berbeda pendapat, ataupun ini adalah perkara yang sebetulnya sudah jelas-jelasan hukumnya, ya. Karena fenomena yang kita lihat sekarang, pertanyaan tadi mengatakan banyak hal-hal yang sebetulnya kita tahu bersama bahwasanya itu salah, tapi dilakukan oleh orang-orang yang katanya alim, sehingga akhirnya di masyarakat menganggap itu tidak salah. Seperti joget-jogetan yang jelas salah, kadang-kadang dilakukan di lingkungan pesantren yang sebetulnya tahu kalau itu salah, sehingga kita akan bingung. Maka beliau mengatakan begini, hal yang sudah jelas keharamannya itu tugas kita untuk mengingkarinya. Dan apabila ada orang yang dalam hal yang jelas-jelas haram kemudian mengatakan bahwasanya itu tidak haram, itu orang yang bisa berakibat kepada kekafiran. Ketika meyakini bahwasanya itu tidak apa-apa, itu boleh, padahal itu jelas-jelasan haram, maka orang itu bisa keluar dari agama Islam, bisa keluar dari agama, ya. Kemudian ketika ada orang yang melaksanakan yang jelas-jelas mungkar, tugas kita itu wajib untuk mengingatkan. Bahkan andai kata perkara itu masih khilaf, ada yang bilang wajib ada yang bilang itu haram, ada yang bilang tidak haram, tapi ketika kita tahu dalam keyakinan kita itu mengikut yang haram, kita tetap wajib untuk mengingkarinya. Apalagi yang memang perkara itu memang sepakat ulama bahwasanya haram, jelas-jelasan dosa, tapi dilakoni. Siapapun yang melakukan, tugas kita untuk mengingkarinya. Bahkan andai kata kita itu masih ada khilaf di dalam titik tersebut, kita mengingkari hal tersebut karena keyakinan kita dengan dalil-dalil yang ada mengatakan itu haram, tetap kita wajib ingkar. Jadi tidak bisa menjadi legitimasi dengan adanya orang yang melakukannya. Dan yang dianggap itu adalah keyakinan orangnya, keyakinan kitanya, bukan pelakunya. Ketika pelakunya melakukan, karena pelakunya belum tentu orang yang ngerti ilmu, pelakunya bisa jadi orang umum, sedangkan orang yang alim yang ngerti hukum harus mengingkarinya, ya. Kemudian beliau mengatakan apapun yang terjadi di zaman ini, itu tidak menjadi hukum serta-merta karena dilakukan oleh sebagian orang. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang-orang yang ketika kita ingkar ke dalam kesalahan, ada jelas-jelasan salah, kemudian kita ingkari, mesti nyautnya itu masih ada khilaf, jangan langsung disalahkan. Yang jelas-jelasan salah masih dicarikan. Bahkan ada mungkin orang-orang yang katanya alim, bahkan kerjaannya basul masail, nyari pendapat yang memperbolehkan. Hal-hal yang jelas salah dicari perbolehannya. Kalau sudah seperti ini, tatanan agama ini bakal rusak. Makanya tugas kita, apapun yang jelasan salah tetap harus kita ingkari. Anda yang sebagai ustadz, sebagai qudwah, sebagai ulama, maka tugas kita untuk menasihati umat dengan ingkarnya kita tadi, ya. Jadi yang jelas-jelas salah, jangan terus kemudian berpendapat dengan adanya khilaf, tidak perlu ditegur. Tapi ketika kita yakini itu salah, kita tetap harus menegur, walaupun mungkin yang melaksanakan betul-betul tahu khilaf, tapi tetap tidak ada, harus kita ingkari. Makanya termasuk diantaranya adabnya orang yang dianggap sebagai panutan, adabnya orang yang dianggap sebagai guru adalah keluar dari masalah-masalah yang jelas-jelasan khilaf. Yang jelas lah, apalagi yang jelas salah. Dan ketika hadir acara, jangan hadir di tempat-tempat yang memang dilaksanakan di situ hal-hal yang bisa menjadi fitnah, padahal itu urusan khilaf. Itu namanya ihtiyat, berhati-hati, supaya orang awam yang memandang tidak merasa itu boleh, ya. Jadi sampai titik inilah pengajaran yang dilakukan oleh guru-guru ulama-ulama kita untuk berhati-hati di dalam melangkah, bahkan hadir di dalam acara-acara yang masih ada khilaf. Kalau jelas acaranya haram, sudah jelas tidak boleh hadirnya, apalagi dia sebagai panutan. Tapi kalau yang khilaf saja, sebagai ulama dan panutan menghindari tempat-tempat seperti itu agar tidak dianggap salah. Banyak orang ini, kata beliau, di dalam urusan ibadah was-wasnya bukan main. Mau wudu was-was luar biasa, maju mundur begini-begini. Tapi urusan muamalah yang salah, tidak was-was sama sekali, diterjang semuanya. Nah, harusnya kalau was-was ibadah, was-was muamalah, yang kira-kira ini masih salah benar maju mundur, jangan sebagaimana dia was-was di dalam ibadah. Tapi tidak kebalik, ibadah was-was, muamalah yang jelas salah dilakukan tanpa was-was sama sekali, ya. Maka kata beliau, ya, termasuk diantara untuk bisa membedakan hal yang tadi adalah dengan cara ihtiyat, berhati-hati
agar orang-orang yang awam tidak merasa bahwasanya itu boleh, walaupun itu masih terjadi khilaf. Jadi kesimpulannya, sesuatu yang jelas salah harus ingkar. Sesuatu yang masih ada khilaf, ketika kita tahu kalau itu merasa salah, walaupun khilaf tetap harus ingkar supaya jelas di masyarakat tidak ada kerancuan di dalam memandang hal tersebut, ya. Jelas. Jelas. Asih. Asih والله. Soal mana? Fikir itu. Kayak al-had had lil aba wal ummahat ay ya'khudh fulus abna, oke. في حد معين وبعدين لو كان يتيم الأم هذا يستحق أن يأخذ ولا ما يستحق؟ Soal dari saya pribadi, adakah batasan kepada orang tua untuk mengambil hartanya anaknya, apalagi khususnya al-atfal, al-atfal, ba'dan nas yu'ti syai' ada ba'dan shallu al-um. Kadang-kadang kan anak itu dikasih uang atau kemudian yang jadi banknya ibunya, bapaknya, kadang masuk kantongnya bapaknya, ibunya. Apakah ada batasan tertentu? Begitu juga ketika anak itu sudah yatim, ya, bapaknya sudah meninggal, apakah ibu ini masih ada hak untuk ngambil atau bagaimana? Itu pertanyaannya. نعم. الطفل تجب نفقته على الأصول والفروع، على الأصول إذا ليس عنده مال. أما الطفل الذي عنده مال بهبة أو نذر أو إرث فإنه ينفق عليه من ماله، يتيما كان أو غير يتيم، واليتيم يحتاط له أكثر. فأين الطفل ماله لا يجوز لك أن تأخذه، لكن إذا أخذته وعوضته بشيء آخر فذاك مقابل ما أعطيته، ما أخذته عنه. إذا أخذت ماله مثلا وأنت قد أعطيته طعاما أو ثوبا فذاك مقابل هذا. أما اليتيم لا يجوز أن تأخذ شيء من ماله إلا إذا كان له أب أو أم فتأخذ أو بذلك بالمعروف بحسب ما يكفيهم من النفقة فقط. يؤخذ من مال اليتيم لأبيه أو لأمه بقدر النفقة فقط بالمعروف لا بالتبذير. نعم، إذا مال اليتيم. كذلك حكم مال غير اليتيم حكم مال اليتيم، إلا أنه هنا إذا أنفق عليه لا يجب عليه إلا إذا كان فقيرا. إذن ما أخذه من ذلك الطفل هو في مقابلة ما أعطاه إياه من ذلك الطعام أو من ذلك اللباس أو غير ذلك. نعم، فلهذا نعرف أن النفقة الواجبة من مال الطفل يتيما كان غير، إن لم يكن له مال فعلى الأصول من آباء وأمهات وأجداد وجدات تجب عليهم النفقة بذلك. نعم. Beliau mengatakan anak kecil itu nafkahnya wajib diberikan oleh walinya, oleh orang tuanya ke atas, ya. Itu apabila anaknya tidak punya harta. Kalau anak tidak punya harta, yang wajib biayai kebutuhan wajibnya itu adalah orang-orang yang bertindak sebagai walinya, baik itu ayah, ibu ataupun ke atasnya, pamannya, mbahnya dan lain sebagainya, ataupun yang ngerawat kalau memang tidak ada. Tapi kalau si anak itu punya harta dari manapun, entah dari hibah, dari waris, dari pemberian orang dan lain sebagainya, maka kebutuhan si anak itu boleh diambil dari hartanya si anak tersebut tadi. Maka kata beliau, karena anak itu ketika punya harta boleh diambilkan dari uangnya sendiri, apabila ada orang tua yang mengambil harta anaknya, tapi di sisi lain orang tua sudah bondoni ngasih sesuatu kepada anak itu dari sisi lainnya,
anak ini punya uang sekarang, tapi kemarin sudah dibelikan buku tulisnya, buku belajarnya, dibelikan hal-hal yang wajib untuk dirinya, maka yang diambil ini hakikatnya mengganti apa yang sudah dikeluarkan orang tua, karena boleh mengambil harta anak untuk nafkah diri anak tersebut. Ya, jadi walaupun orang tua sekalipun ketika ngambil hartanya anak diperbolehkan, walaupun anak kecil, karena untuk nafkah diri anak tersebut diambil dari hartanya kalau punya. Kalau tidak punya, diambil diwajib diberikan oleh walinya atau yang merawatnya. Sehingga ketika ada orang tua yang mengambil harta anaknya, itu hakikatnya adalah mengganti daripada yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya. Sehingga hukumnya bagaimana? Boleh, karena orang tuanya sudah mengeluarkan berbagai macam hal, sehingga ketika anak itu punya, mengganti apa yang sudah dikeluarkan tadi ya. Adapun anak yatim, kata beliau, tidak boleh diambil sama sekali dari hartanya, kecuali yang memang untuk ma'ruf, kebutuhan yang maslahat untuk si anak yatim. Siapapun yang merawat, baik itu yang merawat adalah wali-walinya ataupun yang merawat orang lain, siapapun dia, tidak boleh diberikan kecuali yang memang dasar kebutuhannya, bukan untuk tabdzir, untuk hal-hal yang mubadir tidak boleh ya. Begitu juga hartanya anak yang tidak yatim, itu sebagaimana yang kita jelaskan, harta anak yang tidak yatim kalau punya ya boleh diambil dari hartanya sendiri. Sehingga orang tua yang mengambil harta anaknya itu diperbolehkan untuk mengganti apa yang telah dikeluarkan si orang tua tadi dari kebutuhan yang telah diberikan kepada anaknya. Jadi intinya sebetulnya Pak Pok, sebagaimana Bapak metu keluar uangnya, yang ambil hartanya anaknya. Tua muhtaj, yani muhtaj, ila muhtaj lah. Nah, kalau memang boleh ngambil ini kalau memang bapaknya atau orang tuanya itu butuh. Kalau tidak butuh tidak ya, karena untuk mengganti dari itu kalau memang si bapak butuh. Ini pertanyaannya banyak orang tempatkan sudah matang sekali, sholat sunat, sholat segala matang sekali, tapi masih sering dari tumakninah itu tertinggal. Itu besok bagaimana? Tumakninah sholat. Jadi tumakninah terutama di waktu i'tidal itu banyak yang ditinggalkan, tapi kuatan dia, dia kelak apa saja. Nah kalau sampai terus seperti itu, bagaimana untuk besoknya orang yang hidup paginya di sementara rukunnya ada yang ya. Ini satu, dua minatnya laku ini. Seorang ulama bahkan imam, tapi di dalam bacaan Al-Qur'annya rusak. Banyak ahli mufti, mubaligh, bahkan imam besar, tapi bacaan Al-Qur'annya rusak. Ini bagaimana runtutannya dengan rubah qari'in Al-Qur'an. Sedikit itu mohon maaf yang saya لا يا كان الأول يحوج ما شاء الله والطاعات والأوان ما في لكن على أمور حق الطمأنينة في الصلاة ما يؤتي حقه. Pertanyaan pertama, kalau ada orang yang haji kemudian melaksanakan ibadah, pulang haji luar biasa, ketaatan dan lain sebagainya, namun sayangnya di dalam hal seperti misalnya tumakninah sholatnya tidak betul, ya gimana hukumnya apabila terus seperti itu bagaimana? الطاعة المقبولة ثوابها في الدنيا أن يوفقك الله لطاعة جديدة، وهكذا كلما وفقت لطاعة وأحسنتها وقبلها الله وفقك لطاعة جديدة، وهكذا الحسنة تدعوك إلى حسنة، وبالعكس عقوبة السيئة في الدنيا أن تخذل بسيئة أخرى في الدنيا، وهكذا كل سيئة تدعو إلى سيئة. نعم.
فالطمأنينة هنا هو أن تعبد الله على يقين. الذي يعبد الله بشبحه وقلبه ليس مع الله ما تحصل له الطمأنينة. الطمأنينة لابد أن تعبد الله ليس بجوارحك فقط بل قلبك حاضر في عبادة الله سبحانه وتعالى، هنا تحصل الطمأنينة. فإن علامة العبادة المقبولة أن تتحسن حالك، كلما عبدت الله تحسنت حالك إلى أحسن وإلى أحسن، تنتقل من حالة سيئة إلى حسنة، من حسنة إلى أحسن، وهكذا علامة العبادة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ذلك الشخص الذي هذه الطاعات لم يتربى الإيمان في قلبه ولم يقوى اليقين في قلبه، فلا بد أن يأتي عند أطباء القلوب حتى يعالج من أمراض القلوب، لأن أمرنا الحبيب المحبوب بفقه الأديان وفقه الباطن حتى نتخلى ونتحلى، حينئذ تحصل الطمأنينة بتخلية وتحلية. كما نهتم بأمراض البدن كذلك نهتم بأمراض القلوب حتى تصفى، لأن القلوب محل نظر علام الغيوب الله سبحانه وتعالى. هكذا أخبرنا النبي محمد الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau mengatakan ketaatan itu yang makbul indallah, yang diterima itu Allah akan berikan ganjarannya. Di antara ganjarannya adalah orang itu akan semakin bertambah amalan-amalan baiknya, akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan yang lainnya. Begitu juga amal itu ketika tidak diterima atau amalan itu buruk, sebagai ganjaran amal buruknya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gerakan hati yang akan melaksanakan kejelekan-kejelekan lainnya, kata beliau ya. Maka kata beliau, orang yang melaksanakan tumakninah di dalam ibadahnya itu hakikatnya sebetulnya harus kita ketahui dulu bahwasanya tumakninah di dalam ibadah itu bukan hanya sekedar diemnya badan, tapi tumakninah yang hakiki itu adalah bagaimana hatinya, sebagaimana badannya diam, hatinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat tumakninah ya. Maka kalau kita tahu bahwasanya alamat kabulnya ibadah itu dengan Allah Subhanahu wa taala akan menuntun orang tersebut dari yang jelek menuju baik, dari yang baik semakin baik, maka perlu dilihat ketika dia itu bertambah baiknya dan lain sebagainya, maka hakikatnya amalnya kabul indallah Subhanahu wa taala. Orang yang masih tidak tumakninah dalam ibadahnya, kata beliau, itu orang yang berarti di dalam ibadahnya belum memperkuat ibadahnya, belum memperkuat imannya. Karena ibadah yang tumakninah itu tanda hati yang betul-betul taat dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ibadahnya mantap, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akhirnya akan melahirkan ibadah-ibadah yang lainnya. Lah orang yang tidak tumakninah ini tugasnya untuk berobat, datang kepada orang yang paham ya, bukan cuma diemnya badan toh, tapi gimana menyambungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang sakit itu butuh berobat, cari pengobatan. Orang yang sakit sehingga hatinya tidak tumakninah, dan dalam artian hal ini bukan hanya orang yang tidak bisa diem badannya tumakninah, tapi walaupun sudah diem tapi tidak nyambung hatinya, itu berarti sama-sama tidak tumakninah seperti orang yang sakit ya. Maka tugasnya untuk berobat, datang sebagaimana Rasulullah SAW mewanti-wanti hal ini untuk terus memperbaiki diri. Jadi yang belum tumakninah, walaupun mungkin amal-amal yang sudah baik, ini masih punya penyakit, diobati dulu penyakitnya ya. Tetap ibadah yang lainnya mudah-mudahan ini berkah alamat kabul ibadahnya, tapi kesalahannya dalam satu titik harus berobat. Pertanyaan kedua, gimana Habib? Kan imam awil alim awil salih muballigh wala syai awil ustad lakin ma yaqra al-Quran susah Quran susah nah wala yu'ammim an-nas bi هذا صار من العلم وهو كبير لأنه ما تعلم الأساسات، وإلا لو كان سلك بطريق العلم، أول شيء في العلم القرآن، علامة أنه عرف الطريق متأخرا
ولو قبل ما يصح أن يكون أستاذ وهو ما يحكم القرآن. كيف يكون أستاذ؟ أستاذ أول القرآن أول يروح يتعلم، ما هو يأتي يكون أستاذ ويعلم الناس وهو جاهل. من علم تعلم علم، من تربى ربى، وفاقد الشيء لا يعطيه. والعلم كله منين؟ الفقه كله منين؟ من القرآن. ومن لا أحكم القرآن ما بيحكم شيء من الأديان. فأول شيء نعرف القرآن، يتعلم. هذا لا يصح أن يكون معلم، فكيف نسميه أستاذ؟ ولا يصح أن يكون خطيبا، ولا يصح أن يكون أستاذا معلما في معهد، ولا يصح أن يكون في الدعوة إلى الله. نقول أول تعلم ثم علم. وأما أن يتظاهر أنه أستاذ بينادى بالأستاذ الفالص. أما أستاذ أصلي لا، يتعلم ثم يعلم. هذا هنا كلما عرف مسألة تعلمها بعد ذلك. فالقرآن هو أساس العلوم، وكل العلوم مأخوذة من القرآن المنزل على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يستحي إنسان أن يتعلم ولو كبيرا، ما يستحي. هذا كمال للإنسان أن يتعلم وهو كبير، ليس نقص فيه. نعم. ممكن أنت تنبه عشان العوام ما يبادر بتخطيء الأساتذة. هذا مثلا يسمعون كما قراءة القرآن هكذا أو بالقراءات وكذا، بعدين القراءة اللي سهلة كذا الأستاذ ما يعرف، مع أنه هذا في الحدود. نعم نعم. العوام ما يبادر. المقصود من أنه عدم معرفة القرآن عدم معاني. ليس المعنى القرآن أنه يتعلم القراءات أو شيء، لا، بل لا ينبغي الآن أن تقرأ القرآن بقراءات غير معروفة عند الناس فينتقد عليك الناس. ما ينبغي. فقراءة صحيحة من المتواتر. هذا أستاذ ما يعرف القراءات، لا، هذا عامي جاهل، ليس لا يجب علينا بل أنت ينبغي لك أن تقرأ القرآن عند عامة الناس على الوجه المطلوب، على الوجه المعروف عند الناس. وإن كان وجه آخر ما صحيح لكن غير معروف لا تقرأ عند العوام. ليش؟ لأنهم ينتقدون عليك على غير علم. إذن المقصود الأستاذ الذي لا يعرف القرآن من هو؟ هو الذي لا يقف عند حدوده. أستاذ يقرأ القرآن يقول لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب. لعنة الله على الظالمين وهو يظلم. هذا الذي لا يقف عند حدوده، هذا الذي ما يعرف القرآن. عرفت؟ هذا المقصود. هذا المقصود الذي لا يقف عند حدود القرآن. هذا المقصود. ليس المعنى نتعجل أو ننتقد على الأساتذة بمجرد أنه ما عرف القراءات أو نحو ذلك، لا، هذا ليس ضروريا. إنما يعرف قراءة واحدة ويحكمها فذاك يكفيه. عرفت؟ ذاك يكفيه. نعم، إذا كان يخالف القرآن في معتقد في مفهوم أجمع عليه العلماء، هنا نقول هنا يأتي الانتقاد. وليس المعنى أن نقول أستاذ هذا ما يعرف القرآن. إيش ما يعرف القرآن؟ قال ما يعرف القراءات. لا، ليس كذلك. أو قراءته صوته ما هو زين، لا، وما يعرف التلاوة أو لا يقف عند الحدود. هذا الخطأ، أنه لا يعرف التلاوة أن يتلو القرآن أو لا يقف عند حدود القرآن. هذا المقصود بأنه أستاذ لا يعرف القرآن. ليس الذي لا يعرف القرآن هو الذي ما يعرف القراءات، لا، يكفي ولو قراءة واحدة. بل كثير من الأساتذة اليوم يريد أن يظهر عضلاته ويقرأ بالقراءة أمام الناس رياء وسمعة، ليس حقيقة للقرآن، لا. عرفت؟ بل كان السلف الصالح لا يقرؤون إلا بالقراءة المعروفة عند الناس حتى لا يصير هناك الاختلاف بين الناس. لا يأتون إلا بالكلام الذي هو المنهج القويم
لا يأتون بالأقوال الفرعية حتى لا يتشتت الناس، لأن نحن نجمع الناس ولا نفرق الناس. هكذا من تقدم بالدعوة إلى الله في هذه البلاد حتى جمعوا الناس على محبة الله وعلى محبة رسوله وعلى محبة آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا ارتفعت هذه البلاد وعلى شأنها. بماذا؟ بهذه المبادئ التي أسست عليها من مبادئ الأولياء والصالحين والعلماء العاملين المتصلين بالنبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Soal kedua, kalau ada orang ustadz, ulama, kiai, habaib ataupun yang orang-orang yang katanya alim bahkan mufti, tapi kalau baca tidak bagus, tidak betul, ya. Gimana ini dengan kaitannya dengan rupa qari'in wal Quran yal'anuh dan lain sebagainya, ya. Beliau mengatakan orang itu banyak sebagaimana yang disebutkan, terkadang menjadi orang yang katanya punya ilmu tinggi besar, akan tetapi sayangnya ilmunya itu tidak dimulai dengan hal-hal yang mendasar, sehingga dia bisa hal-hal yang tinggi tapi yang dasar kadang-kadang tidak diperhatikan. Hal-hal yang wajib yang paling mendasar kadang-kadang tidak diperhatikan. Orang itu belajarnya kasep, sehingga belajar ujungnya tidak memulai dari awalnya. Akhirnya ketika jadi ustadz panutan, dia sebetulnya tidak pantas untuk ngajari orang. Orang itu kalau tidak punya sesuatu tidak bisa ngasih. Bagaimana mungkin dia yang tidak paham ilmunya ngajari orang ilmunya tersebut, ya? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin bisa ngasih. Yang orang yang tidak pernah terdidik, gimana dia mau mendidik? Maka kata beliau, tugas setiap orang itu untuk belajar. Apalagi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi ulama, menjadi orang-orang yang menjadi panutan. Tidak sah orang itu untuk ngajar ataupun mendakwah sebelum dia betul-betul belajar, ya. Adapun cuma status namanya ustadz, namanya kiai, namanya mubaligh, namanya itu hanya status, kadang-kadang itu hanya kepalsuan karena memang tidak betul-betul memiliki apa yang harusnya dia miliki. Maka kata beliau, setiap orang itu jangan malu untuk belajar, berapapun umurnya, sebesar apapun dirinya. Kenapa? Yang paling mendasar tetap harus dipelajari, dan itu langkah pertama di dalam belajar. Bukan langsung belajar ceramah tapi tidak belajar ngajinya, bukan belajar yang tinggi tapi tidak belajar dari dasarnya. Kemudian beliau menambahkan begini, yang kita maksud sebagai orang yang tidak ngerti itu bukan berarti orang itu harus paham. Misal bacaan Quran paham semua kiroahnya, ada kiroah gini, ada langgam ini, ada ini, bukan masalah itu. Tapi bagaimana orang itu sebetulnya cukup saja walaupun belajar dasar kiroah yang sudah biasa dilakukan di masyarakatnya. Jadi apa bacaan yang sebagaimana di masyarakat sudah dipakai, itu saja sebetulnya apa yang dasarnya sudah cukup saja. Tidak perlu membaca dengan berbagai macam khilafnya dan lain sebagainya. Justru orang yang pinter sampai yang tinggi-tinggi kemudian dipraktekkan langsung di masyarakat awam malah bikin fitnah. Akhirnya orang yang tidak biasa dengar yang seperti itu, yang satu di sini panjang kira ini mungkin begini, tapi kalau tidak terbiasa malah jadi fitnah di masyarakat. Jadi intinya yang harus kita pahami bahwasanya beliau itu mumpuni atau tidak sebetulnya hal-hal yang mendasar yang sudah ada di masyarakatnya. Akan tetapi yang lebih inti daripada selain itu, yang lain lebih inti adalah bagaimana orang tersebut ketika betul-betul mengaji Al-Quran, apa yang dia baca itu yang dia lakukan. Itu hakikatnya orang yang mengerti ilmu yang mendasar. Bukan seperti orang sekarang baca ayat laknatullahi ala kadzibin, laknatnya Allah untuk orang yang bohong, padahal dia bohong. Ya hakikatnya walaupun dia pintar baca, dia bukan ustadz. Kenapa? Dia melakukan apa yang dia laknat sendiri. Laknatullah ala zalimin, ternyata dia zalim dan lain sebagainya. Itu hakikatnya belajar ilmu mendasar dan meresapi apa yang dia baca. Bukan bermaksud begini ya, kata beliau, bukan berarti maksud kita ketika kita mendengar satu ustadz, ulama mendengar bacaan kemudian langsung keburu menyalahkan. Enggak. Karena bacaan Quran itu ada batas minimalnya yang harus dilaksanakan, yang harus dibaca. Ketika bacaan itu sudah mencapai batas minimal, ya sudah cukup kalau itu betul. Tidak perlu seperti orang sekarang.
bacaannya model begini, sehingga kalau ada ustadz atau kiai, guru yang bacanya tidak model aneh-aneh ataupun tidak suara yang bagus, kemudian dianggap ustadz itu tidak ngerti. Tidak begitu juga. Karena dalam Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran itu ada batasan-batasan minimal. Ketika batasan minimal itu sudah dijalankan atau sudah beliau ketahui, ya kita sebagai orang yang di belakang beliau tidak boleh langsung asal vonis salah, tidak betul, tidak pinter ustadznya, tidak juga kata beliau, ya. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan, karena mohon maaf kata beliau, kebanyakan zaman sekarang ini banyak orang-orang yang dianggap ustadz, terlalu banyak model-model, ya. Terlalu banyak ingin pamer keahlian, sehingga yang tidak biasa di masyarakat dia pamerkan, akhirnya yang biasa dianggap salah nanti lama-lama oleh masyarakat karena ada yang terlihat luar biasa. Maka kita sebagai orang yang ada di belakang tidak boleh juga langsung gampang menyalahkan, memvonis ustadz ini salah karena ngelihat yang asik, yang model-model, kemudian yang biasa dianggap yang suaranya tidak terlalu enak dianggap salah. Bukan, karena bacaan Al-Quran dan hukum-hukumnya itu adalah yang minimal ada batasan minimal. Makanya kalau kita lihat para salafun saleh, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, orang-orang yang benar-benar luar biasa, beliau itu bacaannya tidak macam-macam. Dan memang yang seperti itulah yang harusnya ditunjukkan di masyarakat, bukan memakai pendapat-pendapat aneh-aneh baru-baru supaya tampak hebat sehingga akhirnya membuat fitnah di tengah masyarakat. Tujuan kita jadi ulama, tujuan orang yang mau dakwah itu gimana masyarakat bersatu, bukan semakin ngalamak sama gurunya, semakin tukaran dengan satu yang lainnya, ya. Mereka itu orang-orang ahlillah mengumpulkan orang supaya mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Nabi, mahabbah kepada keluarga Nabi, mahabbah kepada pewaris-pewarisnya Nabi. Disitulah menjadikan negeri ini tumbuh berkembang agama di dalamnya, bukan dengan yang model-model aneh-aneh sehingga memecah belah di tengah masyarakat, ya. Itu kata beliau, ya. الله يهدينا بهداه ويهدينا بولايته ويحمينا برحمته ويجعلنا ويهدنا واهتدى يا حبيب مصطفى سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وعافنا بالاستقامه واحفظنا من جبات الندامه يوم القيامه بجاه من جاءنا بمنهج السلام سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه.